akuntansi. Tapi kalau biaya seperti yang tadi dijelaskan Bung Yaya, kenapa biaya beban ada yang besar itu biaya bunga simpanan kita yang besar itu Pak Ibu itu di simpanan yang kita namakan damai itu 7% PA, artinya apa? Nah, kenapa itu masih tinggi? Nah, kita supaya hasilnya, karena hasilnya itu tiap bulan dibagi kepada anggota. Ya kalau Bapak Ibu setor atau print buku setiap bulan, setelah akhir bulan itu di situ ada di simpanan nama itu di situ jelas bahwa ada bunga. Nah, itulah hasil yang dibagikan setiap bulan. Terus yang di sini yang itu yang didistribusikan nanti seperti di distribusi hasil SHU kita itu untuk pinjam untuk keanggotaan, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib yang di sini kita namakan Bahtera Jangkar dan Bahtera Adil. Nah, untuk lampiran-lampiran itu mau belajar itu memang silakan lagi kembali kita minta tolong Pak Manajer jelaskan. Saya dulu sih 3 kali pelatihan dengan Pak Dwi di sini, akuntansi dengan Pak Didi, karena saya bukan basicnya, belum juga memang paham saya sebelumnya. Terima kasih, silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Ketua atas kesempatan diberikan dan terima kasih kemudian Pak, saya sedikit menanggapi yang tadi saran Pak Albert ya. Nah, tadi kan dikatakan bahwa bisa tidak kalau dibuat rincian daripada laporan keuangannya untuk ditampilkan. Nah, mungkin saya tambahkan sedikit Pak, ini kan laporan pengurus ya Pak ya. Nah, laporan pengurus ini kita laporkan di sini. Kalau misalnya semua rincian itu kita tampilkan di laporan ini, sepertinya kita nggak cukup waktu ya kan Pak. Nah, ini kita juga mempertimbangkan waktu. Nah, kalau untuk rincian yang Bapak maksudkan, Bapak mungkin bisa datang ke kantor karena laporan keuangan itu kan pasti dilaporkan setiap akhir bulan Pak. Jadi di sana Bapak bisa melihat ini rinciannya untuk apa aja gitu ya. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Mungkin dilanjutkan sama Ibu Manajer. Sedikit saja. Apakah tidak sebaiknya perlu dilampirkan Pak Albert rincian aset tetap beserta rinciannya, beserta penyusutannya, maksudnya ya Pak ya, seperti itu ya. Nah, rincian aset tetap beserta rincian penyusutannya. Ini mungkin ya salah satu bisa kalian saran mungkin untuk kedepannya kita perlu pertimbangkan apakah tahun depan mau kita lampirkan seperti itu Pak ya. Karena kalau dilampirkan tadi seperti saya sampaikan memang semua catatan atas laporan keuangan CARK-nya itu perlu kita lampirkan semua. Kalau tidak bisa hanya satu kalau untuk aset tetap dan segala macam. Nah, itu akan menjadi pertimbangan nantinya untuk kedepannya. Untuk saat ini memang kita belum bisa membahas item per item seluruh atas laporan keuangan karena kita juga kalau mau kita bahas semua itu banyak sekali item laporan keuangannya. Tetapi mungkin saran untuk dilampirkan untuk tahun depan itu akan kami pertimbangkan. Akan dipertimbangkan seperti itu ya Pak Ketua ya. Nah, akan kami pertimbangkan untuk dilampirkan rinciannya tahun depan. Nah, tetapi kalau misalkan kami senang sekali juga kalau misalnya Bapak sangat ingin mengetahui, artinya ada keinginan untuk belajar mengetahui, kami terbuka kalau ini untuk anggota juga. Jadi bisa kita lihat secara detail di kantor seperti yang disampaikan oleh Bu Bendahara tadi. Atau misalnya nanti kita mungkin perlu ada bagi anggota yang berminat pelatihan selanjutnya, mungkin perlu ada pelatihan lanjutan tentang laporan keuangan. Itu tidak masalah, kami terbuka menjelaskan apa yang menjadi item-item di sini kepada anggota, karena ini kan ini anggota kami bisa menjelaskan semuanya apa yang ada di laporan keuangan ini. Namun untuk saat ini mungkin kita
kalau untuk membahas semua item yang ini belum cukup waktu untuk kita membahas secara rinci. Nah, tetapi kalau itu disampaikan saran akan kami pertimbangkan nantinya. Terima kasih, sekian dari saya Pak Ketua tambahan. Baik, terima kasih Bu Manajer. Sebelumnya di sini beberapa orang yang pakar akuntansi termasuk Pak Theo yang berjengkotnya udah pengawas di CU besar. Kami minta saran pendapat Pak. Kalau menurut kami memang yang kami ikuti standar laporannya seperti ini. Kalau penjelasan pelajar akuntansi seperti apa gampang membaca, saya mau minta bantu Pak Theo untuk menjelaskan. Silakan Pak Theo. Enggak, kita ini untuk ya kalau kita berdasarkan orang akuntansi mungkin laporan ini mungkin semacamnya ada catatan-catatan yang perlu diperjelas masalah perincian apa segala. Tapi kalau kita lihat untuk masalah ini kalau kita bicarakan secara mendetil, saya rasa ya kalau kita beda satu-satu itu saya rasa mungkin kita kan fokus juga ada mereka. Kalau memang kita mau melihat laporan terperinci dari CU adalah kepada kita semua, entah kawan-kawan yang punya berpikiran lebih jernih lagi, ya silakan datang saja, silakan terbuka. Itu saja, supaya tidak tertele-tele dalam hal ini karena kita waktu juga. Karena kalau lebih dari jam 3 kita kena cas lagi kalau tidak salah. Terima kasih. Betul sebenarnya sarannya memang seperti itu Pak, standar yang ada. Tapi kalau mau kita terbuka, kalau siapa saja kami mau kepada anggota, kalau mau tahu bagaimana sistem akuntansi, laporan serinci apa, silakan datang ke kantor. Karena yang kerjanya manajemen silakan, mereka pasti ngasih. Saya jamin kalau tidak mau ngasih terus seperti Bu Manajer bilang ada mau pelatihan, silakan ikut pelatihan. Kami juga bisa ngirim anggota untuk belajar akuntansi. Nah, sebelumnya kami minta komentar dari Pak Theo yang memang kami banyak belajar dari beliau, termasuk pengurus pengawas kami, dia yang dulunya. Silakan Pak Theo. Oke, jadi mendengar saja. Terkait dengan laporan keuangan, ya itu tidak diperkenankan, tidak ditampilkan secara telanjang. Ya. Itu ada kode etik ya, dan suatu lembaga, suatu usaha itu diatur oleh undang-undang. Kita tidak bisa menampilkan secara telanjang. Semua kita tampilkan tidak, karena ada kode etik. Ya, itu harus kita pahami. Tapi memang kita punya hak untuk tahu seperti apa pengelolaan keuangan, pengelolaan lembaga kita. Itu kita berhak tahu. Nah, tadi salah satu cara solusi yang ditawarkan oleh pengurus, oleh manajer dan oleh satu dari anggota kita silakan datang untuk mengecek, melihat seperti apa sebenarnya. Tapi kalau kita tampilkan nanti dilampirkan kalau pihak yang akan datang itu tidak diperkenankan karena ada kode etik dari lembaga yang memang harus kita patuhi. Kita tidak bisa secara telanjang menampilkan kita. Contoh kita sendiri, kita kan tidak kita pakai pakaian, ya walaupun dengan pasangan kita sendiri kita tidak akan tampil secara terbuka kecuali dalam hal khusus. Kira-kira seperti itu. Jadi bukan saya melarang mendahului pengurus Cikuata untuk menampilkan itu, bukan. Tapi memang itu ada kode etik. Kita tidak bisa secara sembarang menampilkan rahasia. Ya, bagaimanapun CU ini milik kita bersama. Ada 1000 lebih orang. Kita harus menjaga privasi 1000 orang itu hanya untuk kepentingan satu orang. Itu kan harus kita pikirkan juga. Kecuali semua itu setuju, buka, silakan. Tapi itu sebenarnya dilarang karena undang-undang tidak memperkenan itu. Itu kira-kira pendapat saya. Tapi kalau memang kepingin tahu, silakan lah. Satu tawaran yang cukup baik, cukup bijaksana, ya silakan kita melihat di sana. Itu ya, sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih Pak Theo. Jadi
itu Pak Albert penjelasan itu memang terkait dengan kode etik dan aturan-aturan dan juga data pribadi macam tahun lalu itu kita tidak lagi menyambung kerjasama dengan rumah sakit karena tidak ada efek apapun, karena kita menjaga kalau kita kerjasama harus menyerahkan data. Kita tak berani menyerahkan data anggota tanpa seizin yang bersangkutan. Itu ada undang-undang perlindungan data pribadi. Itu. Tapi memang kalau memang diminta fasilitas silakan datang ke kantor untuk melakukannya. Itu. Terima kasih Pak Albert. Gimana Pak? Ya, kalau begitu saya kembali kepada pimpinan Bapak. Baik, terima kasih pengurus. Terima kasih kepada Pak Albert dan Pak Udin di sesi kedua. Apakah kita mau ada sesi ketiga ini teman-teman anggota? Bapak Ibu anggota gimana? Cukup. Atau kita cukup ya di sesi pertanyaan? Baik. Bapak Ibu anggota KSP Kredit Union, sahabat sejahtera, dengan kita tadi membahas LPJ pengurus dan LHP pengawas tahun buku 2024 dari poin ke poin dan dilengkapi dengan sesi tanya jawab. Saya mau bertanya kepada anggota yang hadir di sini, apakah LPJ pengurus dan LHP pengawas tahun buku 2024 dapat kita terima? Diterima dengan catatan dan perbaikan. Apakah dapat kita terima? Silakan jawab dengan tegas. Diterima dengan catatan dan perbaikan. Baik, diterima dengan catatan dan perbaikan. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih karena sudah bersedia hadir dan masih bertahan. Kita akan lanjut di pembahasan program kerja tahun buku 2025 kepada pengurus CU Kredit Union CU Sahabat Sejahtera. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan Bapak telah memberi waktu kami untuk selanjutnya Bapak Ibu semua kita pengurus pengawas manajemen dan perwakilan anggota dalam menyusun program kerja. Untuk karena ini program kerjanya yang mengerjakan itu adalah manajemen dengan pimpinan dan manajer, jadi mereka akan melakukan. Jadi saya minta tolong untuk manajer untuk memaparkan kepada kita, Bapak Ibu bisa lihat mana yang perlu dicermati, dikritisi, seperti apa ada dipertanyakan. Untuk itu waktu kami sepenuhnya akan manajer kami. Terima kasih Pak Ketua. Kita melihat pada halaman 17, program kerja yang ditampilkan di sini sudah melalui pembahasan, sudah disusun bersama juga dengan perwakilan anggota pada strategi planning dan bisnis plan waktu itu tanggal 17 sampai 19 Oktober 2024 yang lalu. Tetapi mari kita bersama-sama melihat rencana kerja tahun buku 2025 yang pertama itu bagian organisasi. Itu saya tidak membacakan angka satu persatu. Pada bagian A itu pada rapat-rapat itu ada 8 item yang dicantumkan di sini. Untuk rapat anggota, rapat evaluasi, rapat pleno, rapat rutin pengurus, rapat pengawas, rapat manajemen, kemudian rapat tim kerja NO membuat 3 NO yaitu keorganisasian, simpan pinjam dan IT serta 2 manual prosedur yaitu simpan pinjam dan IT juga beserta revisi NO, manual operasional prosedur yang sudah ada akan kita lakukan revisi. Kemudian untuk biaya-biaya ada tercantum di situ. Saya mau menyampaikan penjelasan terkait rapat manajemen itu anggarannya 0
Nah, kemudian yang bagian B itu audit, ada dua, audit internal oleh pengawas dan audit dari Puskop CU Borneo. Untuk pengawas itu ada 2 kali audit semester. Kemudian dari Puskop CU Borneo kita anggarkan 1 kali audit, itu anggarannya 4.240.000. Nah, selanjutnya di bagian 2 yaitu prospek keuangan di akhir tahun 2025 nanti, anggota kita bertambah 150 orang yaitu 1.196 orang, aset 11,2 miliar, kemudian simpanan bakra jangkar 300 juta lebih sekian, simpanan bakra adil 1,563, kemudian simpanan bakra damai itu 7,6 miliar. Selanjutnya di halaman 18 simpanan bakra super 446 juta, simpanan bakra ria 86 juta sekian, pinjaman beredar itu 8,1 miliar. Sehingga pendapatan nanti ditargetkan 965 juta lebih dengan biaya 908 juta. Kemudian S1 di akhir tahun, kalau saat ini kita 50 juta 773.000, nanti di tahun 2025 ditargetkan 57 juta 236.000 sekian. Dan pinjaman lain pada saat ini 12,65%, ditargetkan akhir tahun Desember 2025 itu 9%. Kemudian kita juga akan menambah 1 orang karyawan baru di tahun 2025 nanti. Ini juga tergantung kebutuhan lembaga. Yang kedua ini tadi yang kita bahas terkait dengan pertanyaan Pak Udin, menetapkan kenaikan saudara dari 25.000 per tahun menjadi 30.000 per tahun per anggota. Jadi ini yang biasanya kita bayar 25.000 per tahun per anggota, jadi kita mau menaikkannya menjadi 30.000 per tahun per anggota, tetapi juga bantuan yang kita berikan itu juga naik dari 2 juta menjadi 3 juta. Jadi itu nanti akan minta persetujuan anggota juga. Kemudian untuk pendidikan dan pelatihan pada tahun buku 2025 program pendidikan kepada anggota itu diharapkan berjalan lebih meningkat dari tahun yang sebelumnya, tahun 2024 yang lalu. Kita melihat tadi bahwa program pendidikan banyak yang tidak bisa tercapai. Nah, semoga di tahun 2025 ini bisa kita laksanakan, dan ini juga diharapkan partisipasi aktif anggota. Jadi kita melihat pendidikan wajib itu 10 kali lengkap dengan rincian biayanya. Kemudian ada sosialisasi dan motivasi, pelatihan literasi keuangan dan digital. Ini karena kita tadinya merencanakan akan menggunakan program aplikasi, ada rencana penggunaan untuk aplikasi keuangan dan digital. Jadi kita perlu mengadakan bintang kepada anggota. Kemudian penyadaran anggota itu 2 kali, pendampingan usaha produktif anggota individu ya, yang nomor 5 ini kepada 5 anggota individu. Untuk kelompok binaan usaha itu kita targetkan 1 kelompok saja untuk tahap awal. Kemudian pendampingan kelompok ya satu juga. Belajar bersama untuk pengurus, pengawas dan manajemen itu 2 kali, retret dan wisata bersama itu 1 kali. Kemudian halaman 19 kita melihat di poin 10, mengikuti 10 jenis iklan dan kegiatan lainnya. Jadi ini menyesuaikan dengan undangan dari lembaga mitra, nah, terutama dari Puskop CU Borneo. Jadi kita menyesuaikan dengan jadwal undangannya, dan kita juga melihat kebutuhan di lembaga kita, menyesuaikan dengan kebutuhan lembaga. Kemudian lomba karya BP itu 1 kali. Kita juga akan merencanakan membentuk forum kader karena untuk saat ini sangat kurang untuk kaderisasi ke depannya, kaderisasi pengurus pengawas
nanti kita mencoba akan melakukan merencanakan membentuk forum, kemudian menyelenggarakan sayembara maskot untuk CU Sahabat Sejahtera. Jadi sayembara maskot, kita akan membuat maskot untuk CU kita. Ulang tahun itu yang kita laksanakan pada bulan November. Untuk poin 4 kita melihat pengadaan sarana yang akan kita adakan: dispenser, speaker aktif 1 buah, meja etalase 1 buah, meja kerja 2 buah, laptop 1 buah. Kita juga akan berencana mengecat dinding kantor karena saat ini sudah memang sudah pudar dan sudah kusam ya. Itu dengan budget yang sekian ada di situ. Kemudian ini seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Pengurus tadi, bahwa kita akan merencanakan ada aplikasi keuangan dan digital. Nantinya akan kita, itu pun kita melihat kesesuaian dengan kondisi CU kita sendiri, terutama terkait dengan budget. Penutup yang kelima, program kerja penutupnya ini mungkin Pak Ketua ya, saya kembalikan kepada Pak Ketua. Baik, terima kasih untuk mengajar. Program kerja tahun 2025 kami sampaikan kepada peserta tahun 2024 untuk dapat disampaikan kritik dan saran yang menurut serta ide dan gagasan kreatif untuk perkembangan aspek di dunia usaha pertanian. Bapak Ibu terhormati, ini beberapa yang kita targetkan. Ini belum pasti juga kalau udah ini kan tahun depan kita laporkan lagi capaian. Nah, untuk yang belanja ini kita bisa skala prioritas. Nah, kalau saat ini udah mulai melek itu laptop yang digunakan untuk media, itu sangat khawatir karena data juga di situ. Walaupun kita ada backup datanya, jadi itu nanti mungkin yang lebih awal kita eksekusi. Kalau yang lain, ya kalau mengenai jumlah yang tertera di sini tergantung harga yang di pasar, tapi pasti tidak terlalu jauh karena kita juga sudah menghindari perbandingan menanyakan harga-harga barang yang akan dibeli. Kembali kami persilakan kepada kembali ke itu pimpinan sidang atau langsung saja ya untuk meja untuk kritisi sama anggota kita. Silakan Bapak Ibu, ada yang Balikin ke sini. atau kembali ke pimpinan sidang ya. Silakan. Terima kasih pengurus, ada apa? Sudah sore nampaknya. Baik Bapak Ibu anggota yang masih hadir, silakan kalau ada pertanyaan, kritik dan saran tentang program kerja tahun buku 2025 yang direncanakan oleh teman-teman manajemen dan pengurus KSP Kredit dan Sahabat Sejahtera. Kalau Bapak Ibu mau kasih masukan dan pertanyaan, disilakan. Silakan Pak. Oke, mic, enggak ya? Baik, terima kasih. Saya heran juga dengan CU masa sekarang. Investasi pendidikannya pelit sekali. Padahal satu pilar yang utama dalam CU itu adalah pendidikan. Seingat saya dulu tuh, pendidikan CU saya itu sampai berapa, saya masuk berapa CU tuh, tidak ada urusan kalau tidak dididik di CU itu gitu. Di Pusbor saja itu 5 CU anggota itu, saya anggota 5 CU itu gitu. Mengapa saya bisa militan terhadap CU? Karena pendidikan. Nah, investasi pendidikan kita ini minim sebenarnya. Coba kita lihatlah koreksi di situ. Target anggota 150, yang dididik hanya 100. Kan lucu begitu kan, kalau misalnya kita buat 150 yang masuk, 150 lah yang dididik begitu. Kita kan ingin anggota yang masuk pada tahun ini wajib ikut pendidikan dasar. Masalah dia marah atau tidak, karena inilah yang membuat dia menjadi militan 5, 10, 15 tahun, 20 lagi begitu. Orang-orang yang ada di sini nih mungkin berapa kali dah ikut pendidikan CU.
Saya 3 hari waktu itu, satu angkatan dengan Pak Bunau yang profesor sekarang, kemudian dengan Pak Bahari Sinju. Padahal Pak Bahari Sinju itu udah berkali-kali ikut pendidikan, tapi karena dia harus ikut lagi, masuk lagi, ya ikut begitu. Itu dosen, sekelas dosen gitu. Nah persoalannya itu di situ saya lihat mengapa kita ini kurang anggota, karena memang militansi terhadap pendidikannya tidak ada. Padahal pilar yang pertama, pilar solidaritas kita udah dikebiri. Hanya solidaritas duka, dulu kita tak boleh sarikes, tak boleh bantuan lagi kan. Di sini memang tidak ada kan. Ini dari kebiri. Sedangkan pilar swadaya oke, simpan pinjam. Pilar pendidikannya gimana begitu? CE itu berkembang karena dimulai dari pendidikan, berkembang karena pendidikan, maju karena pendidikan. Saya menginvestasikan anak saya masuk CU. Tujuannya anak saya ketika dia sudah 17 tahun dididik. Mana ada pendidikannya. Dari kecil saya masukkan anak saya CU. Dah anak saya mau kuliah nih, mana dia lagi peduli CU? Karena apa tadi? Tidak ada program yang